Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya C. Aditya Wahyudi Pratama, NIM T 2018-1126. Oke, di sini saya akan membawakan materi perkuliahan mengenai tentang ilmu kalam, dan saya akan membahas materi tentang dua aliran dalam ilmu kalam, yaitu aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Nah, sebelum memulai presentasi, alangkah baik-baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar presentasi kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja masuk ke materi mengenai yang pertama, mengenai aliran Jabariyah. Nah, apakah ada yang tahu sejarah pertama kali aliran Jabariyah? Nah, mari kita bahas. Yang pertama itu sejarah munculnya aliran Jabariyah. Nah, pemahaman aliran Jabariyah ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Munculnya pertama kali yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan sahabatnya yang sedang bertengkar atau bertikai masalah pendapat dalam masalah takdir Tuhan. Nah, Nabi yang melihat hal tersebut melarang mereka untuk memperdebatkan persoalan tersebut. Karena apa? Nabi agar sahabat-sahabat Nabi tersebut diingatkan oleh Nabi agar mereka tidak mendahulukan takdir Tuhan, atau agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. Nah, jadi di sini intinya aliran Jabariyah sebenarnya sudah ada pada sejak zaman Nabi Muhammad. Oke. Yang kedua, mengenai pengertian Jabariyah. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian Jabariyah? Nah, kata Jabariyah sendiri berasal dari kata jabaro yang maknanya adalah memaksa, atau intinya ya benar, memaksa. Nah, menurut pandangan Asy-Syaikh Rotansi, bahwasannya paham Jabariyah ini berarti menghilangkan perbuatan manusia atau dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya intinya seperti ini. Contoh kecilnya yaitu kita berbuat apapun di dunia ini itu berdasarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berbuat itu Allah, bukan dari manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya yakni tokoh-tokoh Jabariyah. Nah, di sini ada yang tahu tokoh-tokoh Jabariyah itu ada berapa? Sebenarnya tokoh-tokoh Jabariyah itu ada banyak, akan tetapi saya hanya mengambil beberapa saja. Nah, sebelum membahas tentang tokoh-tokoh Jabariyah, nah, tokoh-tokoh Jabariyah ini banyak pendapat atau banyak versi ulama yang menafsirkan atau memberikan tokoh-tokoh aliran Jabariyah ini. Banyak pendapat, berbagai pendapat mengenai tokoh-tokoh Jabariyah ini. Nah, saya mengambil dari tokoh menurut Asy-Syaikh Rotansi. Ini ada beberapa tokoh Jabariyah. Yang pertama, Al-Jahm bin Safwan. Al-Jahm bin Safwan, yakni nama lengkapnya aslinya Abu Mahruz Jaham bin Safwan. Ia berasal dari Khurasan atau Kufah, yaitu seorang dai yang fasih dan lincah. Beliau ini atau Jaham bin Safwan ini duduk sebagai sekretaris Haris bin Surais, seorang mawali yang menentang pemerintahan Bani Umayyah
Budi Hurusan. Nah, jadi sudah jelas dari tokohnya saja, tokoh Jabariyah ini banyak pertentangan mengenai pertentangan dengan Bani Umayyah. Yang kedua yakni tokoh Jaid bin Dirham. Nah, Jaid bin Dirham ini Ja'ad bin Dirham. Yang kedua tokohnya yakni Ja'ad bin Dirham. Nah, Ja'ad bin Dirham ini merupakan orang yang pertama memunculkan paham Jabariyah. Oke, saya ulangi. Ja'ad bin Dirham adalah orang yang pertama kali yang memunculkan aliran Jabariyah. Nah, ia tinggal di Damaskus yang dibesarkan di dalam lingkungan orang Kristen yang gemar membicarakan tentang teologi. Nah, awalnya ia dipercaya mengajar di lingkungan pemerintah Bani Umayyah. Akan tetapi setelah diketahui pemikirannya dan kontroversialnya, akhirnya pemerintah Bani Umayyah menolaknya, sehingga ia pergi ke Kufah bertemu dengan Jaham, sehingga ia transfer ilmu kepada Jaham bin Safwan tersebut. Nah, tokoh yang selanjutnya yakni adalah mohon maaf, tokohnya sebenarnya hanya 2. Oke. Yang selanjutnya yakni ada tokoh Jabariyah ekstrim dan tokoh Jabariyah moderat. Nah, yang pertama tadi adalah tokoh Jabariyah ekstrim. Nah, yang kedua yakni tokoh Jabariyah moderat, yakni Abu Ubaidillah Hasan bin Muhammad An-Najjar, dan yang kedua Ad-Diror. Nah, Abu Ubaidillah bin Hasan Muhammad bin Najjar ini berpendapat bahwa Tuhan Allah tidak sifat, ia berkuasa tentang mendengar dengan zatnya. Nah, jadi menurutnya seorang mukmin yang melakukan dosa besar dan mati sebelum tobat, ia masuk neraka. Nah, akan tetapi apabila di tokoh Jabariyah ekstrim itu sebaliknya. Nah, sedangkan pendapat dari Ad-Diroro ini berpendapat bahwasanya manusia mempunyai bagian dalam mewujudkan perbuatan dan semata-mata tidak terpaksa dalam melakukan perbuatannya. Nah, jadi semua yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya dilakukan manusia itu sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Oke, sudah mengerti mengenai tokoh-tokoh Jabariyah. Nah, yang selanjutnya mengenai pemikiran Jabariyah. Yang pertama, orang Jabariyah berpikir atau mempunyai pendapat bahwasanya manusia itu tidak mempunyai daya dan ikhtiar, yang mana semuanya gerak ini dipaksa adanya oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Jabariyah mempunyai pemikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala Subhanallah wa taala sajalah yang memutuskan atau yang menentukan segala amal dan perbuatan manusia. Nah, jadi semua perbuatan atau yang dilakukan kegiatan sehari-harinya manusia itu adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal perbuatan itu adalah berlaku kodrat irodatnya. Manusia tidak dapat mencampurinya sama sekali. Nah, apabila dipikirkan lagi, yang pendapat kedua ini ya hampir sama dengan pendapat yang pertama, bahwasanya semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu landasannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yakni aliran yang kedua, yakni aliran Qadariyah. Nah, ada yang tahu di sini apa itu aliran Qadariyah? Belum ada yang tahu? Oke, kita langsung masuk. Apa itu aliran Qadariyah? Nah, sebelum membahas tentang apa itu aliran Qadariyah, kita bahas mengenai sejarahnya. Nah,
sejarah munculnya aliran Qadariyah. Nah, sejarah munculnya aliran Qadariyah ini adalah adanya pertentangan kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Nah, apabila firqah Jabariyah berpendapat bahwasannya khalifah Bani Umayyah membunuh orang, hal itu karena sudah dilakukan Allah. Nah, akan tetapi firqah Qadariyah mau membatasi qadar tersebut. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat adil. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang bersalah dan memberi pahala kepada orang yang benar atau baik. Nah, jadi munculnya aliran sejarah Qadariyah ini tidak lepas dari aliran politik. Nah, sudah jelas tadi bahwasannya aliran Qadariyah ini juga muncul pada masa Khalifah Bani Umayyah. Oke. Nah, setelah menjelaskan sejarahnya tadi, kita langsung bertanya-tanya, apa sih pengertian sebenarnya mengenai aliran Qadariyah itu? Nah, sebenarnya Qadariyah adalah merupakan kata dari kata dasar qadar yang berarti kuasa dan sanggup. Artinya manusia atau sanggup untuk menentukan perbuatannya. Manusia kuasa atau sanggup untuk menentukan perbuatannya sendiri. Jadi manusia itu berhak menentukan dirinya sendiri atau menentukan haknya diri sendiri menurut aliran Qadariyah. Oke. Untuk menentukan dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, aliran Qadariyah adalah aliran yang berpaham bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aliran Qadariyah ini berbanding terbalik dengan aliran Jabariyah yang kalau aliran Jabariyah tadi seluruh perbuatan manusia itu disandarkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aliran Qadariyah ini berbeda, bahwasanya tindakan atau semua perbuatan manusia yang ada di dunia tidaklah diintervensikan atau tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi disandarkan kepada diri manusia sendiri. Nah, setelah sejarah dan pengertiannya, kita langsung masuk mengenai tentang tokoh-tokoh Qadariyah. Nah, apa ada yang tahu siapa saja tokoh-tokoh Qadariyah? Nah, di sini saya hanya menyebutkan dua saja. Yang pertama ini Ma'bad al-Juhadi. Nah, nama lengkapnya aslinya adalah Ma'bad bin Khalid al-Juhadi yang lahir di Basrah. Ia pernah berguru kepada Hasan al-Basri pada tahun dan wafat 1100 Hijriah. Jadi Ma'bad al-Juhadi ini wafat pada tahun 110 Hijriah. Nah, Ma'bad al-Juhadi ini lahir di Basrah. Ia pernah berguru pada Hasan al-Basri, seorang tokoh ulama tabi'in yang terkemuka di Basrah di kalangan ahli hadis. Nah, jadi Ma'bad al-Juhadi ini berguru kepada ulama tabi'in yang sangat terkemuka di Basrah untuk belajar hadis kepada seorang tabi'in. Nah, Ma'bad dinilai sebagai seorang perawi yang siqoh ataupun kuat, yang siqoh, adil dan kuat hafalannya atau ingatannya, dan diterima periwayatannya. Dia meriwayatkan beberapa hadis dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Imran bin Hasan. Jadi Ma'bad ini berguru kepada ulama tabi'in yang sudah jelas sanadnya.
dan hafal hafalannya dan kuat hafalannya juga. Nah, yang kedua yakni tokoh Qadariyah yang kedua yakni mengenai adalah Ghailan ad-Dimashqi, yaitu nama lengkapnya adalah Ghailan Ibnu Marwan ad-Dimashqi. Nah, ini ayahnya bernama mohon maaf, di sini ayahnya tertulis bahwasanya ayahnya adalah seorang budak yang sudah dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Jadi ayah dari Ghailan ini sebenarnya adalah seorang budak yang sudah dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Nah, Ghailan dilahirkan di Damaskus, di kota inilah dia dihukum mati oleh pihak penguasa pada tahun 1500 Hijriah sebagai korban pemikirannya sendiri. Jadi Ghailan Dimashqi ini dihukum mati karena pemikirannya mungkin yang menyeleweng kepada aturan-aturan terdahulu. Selanjutnya mengenai pandangan antar ilmu kalam antar aliran. Mohon maaf. Selanjutnya mengenai pandangan antara aliran terhadap ilmu kalam. Nah, yang pertama aliran Jabariyah ekstrim dan moderat. Nah, aliran Jabariyah ekstrim dan moderat ini ada dua pendapat mengenai ilmu kalam. Nah, Jabariyah ekstrim berpendapat bahwasannya dalam masalah perbuatan manusia, Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kehendaknya sendiri, akan tetapi memang sudah ditentukan atau ketentuan Tuhan dan terasa dipaksa. Jadi semua perbuatan di manusia di dunia ini menurut aliran Jabariyah ekstrim itu dari Allah sendiri ataupun dari Tuhan sendiri. Jadi manusia itu hanya ikut perintahnya saja. Nah, akan tapi aliran Jabariyah moderat ini berbeda pendapat, yakni mengatakan bahwa aliran ilmu kalam bahwa Allah menciptakan perbuatan manusia itu perbuatan jahat maupun baik, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia sendiri mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya, yang mana ini disebut dengan istilah ngosab. Nah, jadi berbanding terbalik mengenai aliran Jabariyah dan aliran Jabariyah moderat dan aliran Jabariyah ekstrim. Nah, yang selanjutnya aliran Qadariyah, aliran ilmu kalam, pandangan ilmu kalam mengenai aliran Qadariyah. Menurut pandangan Qadariyah ilmu kalam bahwasanya segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Jadi kalau Jabariyah tadi berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya semua dilandaskan kepada Allah. Nah, berbanding terbalik dengan Qadariyah bahwasanya semua perbuatan manusia di dunia ini dilakukan atas kehendaknya sendiri, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatannya sendiri tanpa intervensi dari Tuhan. Nah, baik itu perbuatan jahat atau perbuatan yang baik. Nah, karena itulah ia berhak mendapatkan pahala dan pahala atas kebaikan yang telah dilakukannya, akan tetapi juga berhak memperoleh hukuman atas kesalahannya yang diperbuat olehnya. Jadi di sini sudah jelas bahwasannya intinya adalah kalau aliran Jabariyah itu berlandaskan semua perbuatan yang dilakukan manusia di dunia itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di aliran Qadariyah sendiri semua perbuatan yang dilakukan manusia di dunia ini adalah dirinya sendiri. Nah, kesimpulannya bahwasanya dua aliran tersebut adalah berbeda pendapat yang memang agak ekstrim menurut saya. Nah, jadi ambillah dari poin-poin tadi, dari dua aliran tadi ambillah yang baik-baik saja. Akan tetapi kalau memang ada
hal yang kurang baik mohon jangan diikuti, oke? Karena kita tinggal di Indonesia, kita sudah ada pedomannya, pedoman Pancasila dan juga aliran-aliran yang baik di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.